tahun 2022 ini untuk nilai transaksi khusus untuk digital banking itu udah mencapai 48.000 triliun. Sebenarnya digital banking dan juga digital bank itu adalah dua hal yang berbeda. Pada akhirnya nanti juga mungkin semua bank akan melakukan hal yang sama. Halo iThinkers, kembali lagi di podcast Asaba iTalk bareng sama aku Ade Dianti. Nah gimana nih kabarnya iThinkers? Semoga baik semua. Apalagi di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga badan supaya sehat. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada siapa di sini? Oke, ada Mas Haryo Bintoro selaku VP Operasional dari PT Finpoint Solusi Indonesia. Halo Mas, Halo Mbak Ade. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat fisik, apalagi sehat juga rohaninya. Semoga ya, karena kita sekarang lagi di masa pandemi seperti biasa ya. Kita selalu prokes dan pastinya aku sama Mas Haryo dan juga tim sudah melakukan prokes sehingga kita syuting diskusi kali ini Betul. dijamin aman dan juga sehat. Betul banget. Oke, nah kali ini pastinya karena kita barengan sama dari orang PT Finpo ini pasti ngebahasnya tentang yang finansial juga, ya kan? Yes. Udah ketawa aja nih. Udah siap kan ya aku Waduh. obrak-abrik gitu ya diskusinya? Siap nggak siap nih kayaknya nih. Oke. Nah kan Mas Aryo kan sudah tidak dipungkiri gitu ya kalau misalkan pembayaran semuanya itu udah digital semuanya gitu, dan juga transportasi juga, dan ada belanja tuh sebenarnya udah lama ya, tapi sekarang lebih berkembang lagi dan lebih besar. Terus juga kan pembayaran yang tadi aku bilang semuanya digital dan memudahkan kita tanpa harus bawa dompet, dan mungkin belanja pun juga cuma di rumah aja. Dan gak cuma baju ya, semuanya elektronik. Yes. Sayur loh. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang nggak kita bisa belanja secara online? Iya, apa ya? Rumah bisa juga, Udah bisa sekarang. mobil bisa, motor bisa. Apa ya? Apa? Coba Udah nggak ada. coba Thinkers mungkin bisa jawab pertanyaan kita karena semuanya tuh udah serba digital. Jadi gimana menurut Mas Haryo akan fenomena ini? Iya. Jadi benar seperti yang Mbak Ade bilang tadi ya, mau nggak mau proses transformasi atau digitalisasi ini sudah semakin mendarah daging ya. Mulai dulu bahkan sebenarnya sekarang ini like almost penetrasi internet di Indonesia itu udah hampir 80 sekian persen. Iya. Dan itu akan selalu meningkat terus sampai nanti bisa dibilang 98% seperti penetrasi listrik saat ini gitu kan. Dan sebagai informasi fun fact-nya adalah 87% ini waktu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia ini tadi kan. Aku deg-degan. Jangan-jangan aku adalah salah satu dari 87% Benar sekali. itu. Jadi sorry, gua ralat. Saat ini tuh ada 70% dari populasi Indonesia, kita ngomongin sekitar 200-an juta orang, itu sudah familiar dengan internet. Oke. Di mana 87%-nya waktu dia gunakan itu untuk sosial media. Nah, itu kan mungkin salah satunya Mbak Ade juga Iya tuh untuk dong. sosial media kan. Nah, tapi semakin ke belakang, semakin ke sini ya kita tahu penggunaan internetnya itu sudah semakin bermanfaat lah, Betul. khususnya untuk proses-proses atau layanan-layanan perbankan atau pembayaran. Nah, sekarang kita ngomongin sekitar 7% lah dari total waktu yang digunakan itu sudah menggunakan atau sudah digunakan untuk aktivitas pembayaran. Iya. Nah, sehingga secara nggak sadar nih proses tadi digitalisasi itu nanti akan semakin kedepannya akan semakin terintegrasi dengan kehidupan kita. Betul. Gitu sih. Jadi, Oke, dan sekarang juga tadi kan udah mulai kita tahu ya pembayaran semuanya all thanks digital gitu. Dan sekarang tuh mulai beredar lagi lebih lebih upgrade lagi gitu proses teknologi digitalnya secara finansial adalah digital banking. Nah, ini kan banking berarti kan melibatkan banyak bank gitu di Indonesia. Yang kita tahu ya pasti kalau bank itu pembayarannya tunai atau gimana-gimana, kita harus ke counternya, teller segala macam. Dan sekarang tuh digital banking. Sebenarnya apa dulu nih? Ya mungkin ada yang udah tahu, ada yang makan, udah ada yang menggunakan gitu. Oke. Jadi ini mungkin gue sedikit jelasin agak tarik mundur ke belakang. Boleh. Sebenarnya digital banking dan juga digital bank itu adalah dua hal yang berbeda. Oh, oke. Oke, jadi digital banking itu adalah layanan perbankan yang aktivitasnya itu menggunakan sarana elektronik Iya. ataupun teknologi internet dan Iya. bisa dilakukan secara mandiri oleh nasabahnya. Nah, sementara kalau bank digital atau digital bank itu adalah sebuah bank yang seluruh transaksi perbankannya itu dilakukan secara digital, Oke. termasuk
tanpa adanya layanan kantor cabang, Mm-mm. tanpa ada layanan ATM. Ya. Pokoknya semua layanannya itu dilakukan secara online Oke. gitu. Berarti memang nggak ada, kalau misalkan kita ngomong singkatnya, nggak ada kantor cabang gitu. Betul, kayak bank gaib lah. Jadi Nah, dan bener banget yang tadi Mas Haryo bilang gitu. Jadi si digital bank ini ternyata di 2 tahun ke belakang, mungkin ya kita balik lagi di masa pandemi ini, malah baru bermunculan bener gitu. bener. Dan mungkin ya kita sebutin banyak juga ya. Boleh lah kita sebutin, ada Bank Jago juga dan Betul. lainnya. Itu pasti kalau tadi Mas Haryo bilang nggak ada kantor cabangnya ya. Mhm. Karena Bener bank banget. gaib ya. Ya, trennya semakin ke sini memang seperti itu trennya. Bahkan dan itu teknologi atau sebuah industri yang sudah proven. Bahkan kita ngomong kalau di Brazil sendiri itu ada sebuah bank yang dia udah punya nasabah sekitar 40 juta nasabah, dan banknya itu nggak punya secara fisik, itu nggak ada di kota atau di negara Brazil itu. Jadi semuanya benar-benar digital. Oke, nggak ada dan nggak ada kantornya juga. Bener banget. Tapi udah 40 juta nasabah. Yes. Itu dari satu bank doang. Satu bank doang ya. Bener banget. Wow, berarti mereka lebih maju nih masyarakatnya untuk pilih digital bank. Oke, Yep. nah sebenarnya kalau di Indonesia ya kita ngomonginnya gitu. Awal mula dari munculnya teknologi pembayaran digital banking ini seperti apa, dan mulai dari tahun berapa sih, Mas? Oke. Kalau untuk pembayaran digital banking ini sebenarnya kita ngomong, kita mungkin tarik sedikit ke belakang. Semuanya itu kan kalau dari sejarahnya, ketika namanya bank itu kan biasanya kita datang ke kantor, kemudian kita disambut oleh bapak-bapak satpam yang Ramah itu. ramah itu kan. Kemudian mungkin kita perlu ngisi formulir, kita ngantri ngisi formulir. Ya, Kemudian kita mendatangi agen banknya, either itu teller ya, atau mungkin customer service-nya. betul. Itu adalah awal mula aktivitas perbankan yang biasanya kita lakukan dulu. Mungkin teman-teman anak-anak Gen Z sekarang nggak pernah ngerasain hal tersebut gitu kan. Nah, kemudian setelah itu lanjut namanya phone banking, Mbak. Oke. Phone banking itu artinya semua aktivitas bisa dilakukan melalui telepon. Jadi saya nasabah, saya bisa telepon ke customer service-nya bank tersebut, saya melakukan transfer, saya mau melakukan pengecekan Oke. saldo, kemudian saya ingin melakukan beberapa aktivitas perbankan, itu saya bisa melakukan melalui telepon. Phone banking itu Betul, ya. itu namanya kita nyebutnya phone banking. Oke. Kemudian setelah itu selanjutnya ada namanya SMS banking, karena Iya, SMS banking. yes. Dan SMS banking ya sama, aktivitasnya dilakukan, kita ngechat lah atau kita melakukan SMS, pengiriman SMS pakai format tertentu Iya. gitu. Nah, dan itu juga fungsinya sangat terbatas banget. Biasanya cuma ngecek mutasi, ngecek saldo, kemudian proses transfer. Nah, Oke. setelah SMS ini kan kemudian masuk nih internet. Nah, kalau Internet banking. yes, benar. Nah, kalau internet sendiri itu adalah sebuah aktivitas perbankan yang kita lakukan melalui web browser Oke. atau internet sendiri. Jadi kita buka browser, di situ kita buka alamat internetnya dari bank tersebut, ya kita melakukan proses perbankannya di situ. Nah, kemudian yang paling terkini adalah mobile banking. Yang membedakan adalah kalau di mobile banking itu ada aplikasi khusus. Dari setiap banknya ya. Benar banget. Dan kemudian juga secara feature semakin luas. Sebagai contoh, ya kalau namanya mobile banking, kita sudah bisa daftar atau mau buka rekening secara online tanpa perlu datang ke perbankan. Nah, secara garis besar perjalanan dari digital banking seperti itu, dan nanti untuk kedepannya akan semakin luas Dan feature-featurenya. Oke, terus juga kalau misalnya yang tadi ya mobile banking dan pembuatan gitu ya, pembuatan rekening baru gitu, dan sekarang mungkin karena udah terlalu digital gitu ya, jadi nggak ada buku fisiknya lagi sekarang. Betul banget. Ada beberapa bank yang sudah menerapkan itu gitu, bahkan malah ditawarkan gitu ya. Nih sekarang kita udah nggak ada nih buku tabungan fisik, gimana kalau semuanya beralih ke mobile aplikasinya itu kan, mobile bankingnya. Nah kalau Mas Aryo sendiri oke nggak sih kalau kayak gitu? Maksudnya kita udah nggak megang fisik, tapi semuanya nih mutasi segala macam kita pindahin ke digital ini. Ya, menurut gua mau nggak mau ya, trennya ke sana, teknologinya ke sana. Jadi pada akhirnya nanti juga mungkin semua bank akan melakukan hal yang sama seperti kita mungkin dalam pengiriman surat atau email. Itu kan dulu kan mungkin masih ada surat menyurat, tapi pada semakin kesini udah jarang banget lah kita yang namanya ngirim surat, beli stempel, kemudian kita memasukkan ke kotak pos, itu kan udah jarang banget. Jadi trennya akan ke sana sih. Jadi digitalisasi, paperless itu semakin ke depan masih akan semakin jamak digunakan. Oke, tapi untuk segi keamanan gitu ya, itu lebih baik kah? Ya
dari sisi keamanan pasti sudah diperhitungkan, dan juga dari sini OJK dan juga BI juga mengeluarkan aturan-aturan khususnya untuk menjamin keamanan data nasabah. Jadi sudah ada parameter-parameter yang ditetapkan dan harus diikuti oleh para pelaku industri ini untuk menjamin keamanan data kita as a nasabah. Oke, karena kan banyak banget nih nasabah yang mungkin udah umurnya mungkin 40 atau ya udah agak lansia gitu ya, Betul. masih agak belum ini nih, belum melek juga dan Iya. mungkin belum belum bisa untuk upgrade Mhm. gimana caranya buku tabungan itu diubah menjadi digital gitu ya. Karena kan semuanya harusnya harus biasanya fisik gitu ya. Iya, benar. Tapi along the way, yes mungkin untuk generasi-generasi yang sudah agak atas itu mungkin agak kesulitan dalam proses transformasinya. Tapi kalau kita ngelihat, kita ngomongin masa depan Iya. ya, generasi-generasi sekarang juga mungkin mereka akan lebih familiar, akan lebih mudah. Bahkan mungkin gue prediksi 5-10 tahun lagi mungkin anak-anak nggak tahu apa itu kertas gitu kan. Semuanya dilakukan dari tablet atau dari gadget gitu-gitu. Sekarang apalagi sekarang ini Oke. online meeting, online schooling, udah nggak ada lagi tuh buku paket mungkin ya. Semuanya dilakukan di notebook atau di gadget mereka. Oh, oke. Ya, Tadi kan mungkin ya tadi kita bilang, Mas Aryo bilang mungkin di beberapa 10 tahun ke depan anak-anak udah nggak kenal kertas bener gitu banget, ya. Oke, itu juga sebenarnya ada positif negatif ya betul banget. kepada alam gitu kalau kita ngomongin kertas. Oke, tapi kita ngebahasnya sekarang hari ini tentang digital banking. Aku mau tanya nih, karena Mhm. sudah menjadi teknologi yang konvensional, namun apakah nih ada beberapa syarat nggak sih untuk bank digital ini? Ya, kalau ngomongin syarat sebenarnya banyak banget referensi Mm-mm. yang menyebutkan syarat-syarat digital banking itu adalah A, B, C, D, E gitu. Tapi saya akan coba ambil referensi yang dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan kita. Pasti. Nah, dari OJK sendiri mereka mensyaratkan ada sekitar 6 komponen atau 6 karakteristik dari sebuah digital banking itu. Yang pertama adalah dia punya model bisnis yang inovatif Mm-mm. dan menggunakan teknologi di dalamnya. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk menjalankan proses bisnisnya itu secara prudent Mm-mm. dan berhati-hati dan juga berkesinambungan atau berkelanjutan. Mm-mm. Kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki proses manajemen risiko yang mumpuni, Ya. dalam artian orang-orangnya, SDM-nya juga sudah terbukti dan memiliki kemampuan dan kompetensi, serta memiliki aspek tata kelola dan juga tadi orang-orangnya, SDM-nya mumpuni. Kemudian juga memastikan untuk menjalankan atau mengamankan data nasabah yang ada di dalamnya, serta yang terakhir bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Jadi itu adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh JUIKA untuk menentukan sebenarnya sebuah bank itu apakah berbentuk digital atau tidak. Oke, berarti ada 6 komponen yang Betul banget. diserahkan oleh OJK Bener kepada banget. bank konvensional ini gitu Iya. ya kalau mau bikin bank digital. Nah, kalau untuk merajuk tadi kita udah tahu syarat-syaratnya yang Hmm. sedikit sudah direferensikan oleh Mas Haryo dari OJK gitu. Nah, untuk kegunaannya karena kita Hmm. tahu sih ya pasti untuk pembayaran Bener. belanjaan kita yang tiap hari atau bahkan di akhir bulan pasti udah banyak banget check outan gitu ya. Nah, Itu udah bahaya banget nih. Kan ada meme-nya ya Mas Haryo. Misalkan e-commerce ini tidak boleh berdekatan dengan mobile banking ini karena akan menjadi suatu masalah. bener banget tuh. Apalagi dengan promo-promo. Nah, kayaknya Mas Aryo Nah, juga sih feeling aku lebih ke gadget sih. kalau ya Iyalah. Iyalah, gitulah udah godaan. akuin aja. Oke. Nah, ternyata fiturnya itu selain pembayaran adakah fitur lainnya gitu yang membantu dalam urusan perbankan? Ya, jadi kalau kita ngomongin digital banking ya, secara garis besar ya semua proses perbankan harus bisa dilakukan secara digital. Kita ngomongin dari mulai memperoleh informasi, registrasi, pembukaan rekening, transfer, sampai penutupan rekening itu standarnya sudah bisa dan harus bisa dilakukan dalam proses digital banking ini sendiri. Nah, di Iya. luar itu selain pembelanjaan tadi yang udah Mbak Ade sebutkan juga ada namanya financial advisory. Jadi kalau kita mau memiliki aset, gimana kita mengelola aset kita, itu juga ada fasilitasnya yang Wow. bisa diberikan yang harusnya bisa diberikan secara digital. Kemudian juga bagaimana kita melakukan investasi, model-model investasi apa, instrumen apa, investasi apa saja yang biasanya atau yang sesuai dengan kriteria atau credit risk-nya kita sendiri. Jadi kemudian setelah itu ada juga proses-proses transaksi yang standar atau khususnya transaksi digital, e-commerce, pembayaran, itu adalah hal yang bisa dibilang menjadi salah satu komponen
utama dari sebuah digital banking. Oke, dan juga aku udah tahu sih beberapa gitu kan, karena kan aku juga user gitu. Betul. Ada beberapa digital bank yang menggunakan fitur nggak cuma pembayaran tadi, kayak pembelian aset atau kayak save money, terus membuat mimpi gitu. Maksudnya tabungan traveling, tabungan nikah gitu ya, dalam sebuah aplikasi dengan Bener mungkin banget. bisa auto debit, karena kan kita tahu ya Mas, kita mau nabungnya berapa atau save Iya, money-nya berapa dan betul banget. tujuannya apa. Itu untuk kita yang memang tujuannya entah buat tabungan atau berinvestasi, itu oke nggak sih Mas? Maksudnya dianjurkan nggak kalau menurut Mas Haryo? Iya, menurut saya sih itu jadi salah satu fitur atau salah satu keuntungan dari digital banking itu sendiri ya. Intinya kan teknologi semakin kesini trennya akan semakin membantu Iya. customer-nya sendiri atau nasabahnya sendiri. Jadi semakin kesini tren digital banking itu adalah lebih fokus ke customer centric kalau kita nyebutnya. Jadi semua produk-produknya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari customer-customernya gitu. Oke, berarti itu ya membuat pola pikir dari customer juga kali ya, nggak Bener. cuma lebih ke pembayaran dan belanja itu, tapi juga bisa nabung. Nah itu kerennya teknologi Betul sekarang gitu banget. dari digital banking. Dan tadi ada kelebihannya lagi nggak? Dan mungkin pasti kan setiap aplikasi atau teknologi juga kan ada kekurangannya. Bener Coba Mas Haryo banget. tambahin lagi Waduh. kelebihannya, terus kasih tahu kekurangan dari teknologi digital banking ini. Iya. Risiko lah ya Oh ya, mungkin. oke. Benar banget Mbak. Jadi ada banyak banget keuntungan dari layanan digital banking ya. Mungkin kita bisa bilang keuntungan dari sisi nasabah ataupun dari Betul. sisi pelaku usahanya itu sendiri atau banknya sendiri kan. Bisa dibilang yang pasti pertama adalah lebih mudah dan lebih praktis. Ya. Karena ya kita tidak perlu datang ke bank untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian proses atau aktivitas perbankannya bisa dilakukan di kapan saja dan juga di mana saja. Karena kita sudah menggunakan perangkat mobile ya. Sehingga ujung-ujungnya akan memberikan kenyamanan bagi nasabah. Karena ya makin hemat waktu, makin hemat biaya gitu kan. Nah dari sisi banknya sendiri, karena proses-proses itu tadi, efisiensi tadi itu ujung-ujungnya bisa mengurangi beban biaya perusahaan yang ya nanti akan berimpact ke profitabilitas dari perusahaan tersebut. Nah kalau untuk kekurangannya itu yang pasti karena ini semua dilakukan secara digital, tidak atau minim interaksi antara manusia gitu, sehingga akan lebih mudah dilakukan atau terjadi penipuan atau fraud, baik itu penipuan atas nasabah ataupun penipuan yang dilakukan ke banknya. Jadi prinsip kehati-hatian itu tuh akan lebih diperlukan untuk kedepannya apabila kita mau mengimplementasikan full digital banking ini. Oke, berarti sebagai customer juga mungkin ya tadi pasti ada risikonya juga. Kalau misalkan gak ada risiko tuh, kalau kemarin kasusnya itu investasi bodong yang tidak yang selalu menawarkan keuntungan. Bener gitu. banget. Jadi setiap aplikasi ataupun juga teknologi juga pasti ada risikonya sendiri ya. Bener banget. Oke, dan melihat kondisi ini nih, karena kan mungkin I-Thinkers tahu ya, semua bank nih udah konvensional tuh semuanya sudah mulai membuka aplikasi sendiri. Bener. Walaupun memang fiturnya nggak sebagus bank A gitu ya, atau belum seoke bank B ya kan sih, tapi semuanya udah bertransformasi punya aplikasi sendiri yang disebut mobile banking itu. Nah kalau melihat kondisi ini semua nih Mas Haryo, apakah mungkin semua bank bertransformasi menjadi bank digital dari bank-bank yang mungkin customer-nya yang nggak terlalu banyak lah, yang seperti bank yang ABC itu, dan apakah semuanya akan bertransformasi nih di tahun berapa mungkin? Wah kalau itu Masih awal tahun udah nebak-nebak aja. Ya lu salah menanya orang. Kalau gua nggak bisa memprediksikan tahun kapan, tapi aku kasih gambaran secara industrinya sendiri nih. Untuk tahun 2022 ini untuk nilai transaksi khusus untuk digital banking itu udah mencapai 48.000 triliun. Wow. Itu duit semua itu. Itu duit. Dan itu hanya di digital banking doang ya. Itu digital banking aja. Untuk tahun 2022. 2022 yang baru berjalan. Estimasinya 48 triliun, 48.000 triliun. Itu digital loh, belum yang bener banget. Offline Dan ini diprediksikan ini akan selalu meningkat sekitar 25% ya per tahun. Tinggi. Bener banget. Ditambah lagi ini dari sisi transaksi yang existing. Ditambah lagi saat ini yang untuk populasi di Indonesia itu hampir 60% itu unbankable. Artinya dia punya HP tapi dia belum punya rekening di bank nih. Oh iya. Nah sehingga potensinya kan itu sangat besar banget nih kan. Betul. Jadi sebenarnya pilihannya mau atau enggak ya itu tergantung dari masing-masing perusahaannya sendiri atau masing banknya ya.
intinya sih pasar udah sangat terbuka untuk kompetisi. Jadi tinggal nanti siapa yang ingin berinovasi agar bisa berkembang di dalam pasar ini, gitu sih. Jadi untuk karakteristiknya sendiri juga ada beberapa ya yang mungkin harus dimiliki sebuah bank untuk bisa dapat terjun ke dunia digital banking ini. Kita nyebutnya ya, nah bank tersebut sih harus mulai fokus ke customer-nya ya, atau customer, khususnya di customer journey, perjalanan customer dari mulai dia mengenal banknya itu sampai nanti dia melakukan aktivitas sehari-hari di bank itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian juga proses bisnisnya juga harus streamline, karena semakin streamline proses bisnis akan semakin efisien perusahaan itu berjalan. Oke. Nah, berarti kan kalau sebenarnya kita ngomongin tadi digital banking dan ternyata bukan, aku nyebutnya fun fact kali ya, ternyata sudah perkiraannya 48.000 triliun. Ini melebihi kekayaan sultan-sultan di Indonesia. Bener gak? Sekarang kan lagi tren gitu ya, sultan-sultan di Indonesia. Nah, berarti sebenarnya digitalisasi ini nantinya menjadi hal yang sangat kompetitif ya, yang tadi Mas Aryo bilang. Nah, hanya dengan menekan biaya operasional, tadi nggak usah ngebuat kantor cabang, itu tuh jadi menjangkau segmen baru ya. Nah, maka kan bank ini, digital bank ini terus bertambah. Oke, setuju nggak? Bener banget, pasti. Semakin kedepannya digital bank atau bank-bank yang ingin bertransformasi menjadi bank digital akan semakin bertambah. Mungkin di tahun ini sekitar sudah ada 3 atau 4 bank yang sudah berkomitmen untuk melaunching bank digitalnya mereka masing-masing gitu. Oke, aku mau nanya nih, kalau misalkan di Indonesia udah ada datanya nggak sih bank digital yang nasabahnya terbesar? Oke, kalau untuk jumlah nasabahnya sendiri datanya belum keluar ya. Tapi kalau kita ngomongin yang udah existing aja nih ya, yang udah existing itu kita bisa bilang ada Genius, itu dari Bank BTPN. Kebetulan saya adalah nasabahnya dari tahun 2018. Okay. Apakah Anda tertarik gara-gara mas-mas di mall, gara-gara koper atau gara-gara? Karena kasihan sih ya. Iya, tapi itu sebenarnya trik marketing banget. Yep. Itu tuh benar-benar aku boleh sebut dia tuh adalah salah satu pelopor juga. Dengan caranya benar-benar langsung ke customer, ngejelasin langsung, dia nyamperin dengan secara personalnya, seperti ini, dengan kesabarannya, dengan selalu kita nengok pintu mall, Mas Ungu gitu ya. Jadi mungkin dari sini membuahkan hasil ya Mas ya. Bener banget. Ya itu kita masih ngomongin dari satu doang, si Genius. Kemudian ada Woke, ada Digibank dari DBS, ada Tomorrow dari UOB, ada Living dari Mandiri, dan juga ada Blue dari BCA. Nah, kalau dilihat tadi itu semuanya bank konvensional, dia rilis bank digital. Ada satu lagi yang Bank Jago. Bank Jago itu bener-bener nggak ada eksistensinya. Sebenarnya penasaran sih, mungkin next kali ya. Karena Bank Jago itu kayak lah nggak ada kantor cabang, karena bener-bener kantornya itu cuma satu doang gitu. Dan itu juga udah segmentednya, inovasinya sih aku boleh akuin oke juga. Karena tadi Mas Aryo bilang kalau misalkan digital banking ini disiapkan untuk orang-orang yang memang berinovasi. Bener banget. Wow. Jadi dan makanya untuk kedepannya sekarang kan kita mungkin trennya ada bank konvensional, dia launching bank digitalnya mereka masing-masing gitu kan. Nah, dengan adanya, tapi nanti untuk kedepannya juga nggak menutup kemungkinan ini dia bukan siapa-siapa, tahu-tahu mendirikan bank digital sendiri dengan inovasinya dia sendiri, dengan trik marketingnya yang mungkin lebih unik dibandingin yang lagi lain. Dari Genius, dari Jago semuanya gitu ya. Bisa jadi itu akan lebih menggrab market dan bisa jadi lebih dikenal oleh masyarakat. Wow, persaingannya semakin kompetitif. Wah, ini kalau aku tadi Mas Aryo bilang kayak gitu, aku mikirnya malah kayak persaingan e-commerce ya. Maksudnya polanya sama nggak sih Mas? Dengan tadi yang kata Mas bukan siapa-siapa, tiba-tiba bikin pasar baru, bikin bank baru dengan inovatifnya apa segala macam, bisa nge-grab pasar yang banyak gitu ya. Berarti kan ini mula-mulanya sama aja kayak pembuatan e-commerce, tapi ini bank gitu. Benar banget. Jadi sebenarnya kalau dari sisi e-commerce sendiri kan yang mereka incer itu kan lebih ke transaksinya kan, uangnya sendiri. Nah, selama ini yang menjadi kendala adalah di e-commerce sendiri transaksinya banyak tapi duitnya ke bank. Benar. Jadi ini juga trennya semakin kesini ya si e-commerce sendiri, gue udah gede, transaksi gue udah banyak, daripada gue lempar duit gue ke bank lain, bikin bank sendiri. Itu dia.
Jadi jangan kaget nanti kalau ada e-commerce. Sebenarnya udah ada sih. Iya gak sih? Udah ada, pasti iThinkers tahu. Nah, Mas Aryo, untuk di episode kita kali ini dengan ngebahas digital banking, ada closing statement gak nih untuk iThinkers di rumah? Oke, jadi saya optimis. Jadi untuk kedepannya digital banking ini akan semakin mendarah daging ya di kehidupan masyarakat kita sehari-hari gitu kan. Jadi dengan segudang manfaat yang ditawarkan, tetap kita harus semakin bijak dan juga semakin waspada dalam menggunakannya. Dan setuju atau enggak, untuk kedepannya itu transformasi itu akan jadi sebuah kepastian. Jadi mungkin bisa dibilang pada suatu saat nanti gitu, semua bank udah nggak ada lagi itu namanya bank digital, karena semua bank udah digital. Ya, oke. Thank you ya, Thank you Mas Mbak Ade. Aryo. Semoga pasti bermanfaat sih. Seru banget sih, lebih ke seru sih karena apa yang udah diomongin Mas Aryo, yang udah dikasih tahu informasinya itu memang relate banget. Dan mungkin kalau misalkan tadinya udah dibilang semuanya digital gitu, berarti akan momennya itu adalah kangen sama kangen sama sapam-sapam yang ramah di bank. Jangan-jangan kita ada di mana saat kita kangen ke bank untuk nemuin sapam itu. Iya, bener banget. Sama ngisi-ngisi formulir. Iya, kan dibantuin ya, Mbak mau apa? Padahal kayak cuma tek. Oke, I think sekian dulu diskusi kita mengenai digital banking, yaitu teknologi perbankan yang kini terus berkembang, yang pastinya membuat kita semakin nyaman untuk bertransaksi melalui mobile aplikasi dari digital banking itu. Dan mungkin kita akan kangen suatu saat sama sapam-sapam bank yang ramah banget, tapi semuanya sudah dimudahkan dengan semuanya digital banking. Bener. Dan untuk iThinkers semua nih yang pastinya pengen tahu informasi dan juga produk-produk dari Asaba, langsung aja follow di sosial media kita dan juga hubungi di nomor telepon di deskripsi kita. Dan mungkin yang mau ngebahas tentang apa gitu ya, mungkin tentang teknologi tadi, si bank-bank digital itu bisa langsung aja komen di bawah sini. Oke? Dan aku ada Dianti dan juga Mas Haryo selaku VP Operational Finpoint Solusi Indonesia. Yang pasti ya partneran sama Asaba. Sampai jumpa lagi di podcast Asaba selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa. Sehat selalu ya. Halo, sampai jumpa. Thank you.